Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, wabil khusus para sesepuh trah dalem Pangeran Diponegoro ingkang sangat kula hormati, sahibul bait, sahibul hajah, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat serta sedaya keluarga ingkang kula hormati ugi para tamu, para undangan, wabil khusus panjenenganipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo ingkang kula hormati Laksamana Madya Purnawirawan Joko Sumaryono beserta ibu, ingkang kula hormati Ketua Umum Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro Kang Mas Kironi Sotiwo sarta sedaya jajaran pengurus, ingkang kula hormati Ketua Panitia Kang Mas Rahadi Saptata Abra beserta segenap panitia dan juga Kidalang Mas Catur Penyek Kuncoro beserta seluruh kru sumrambahipun hadirin hadirat ingkang kawula nyuwun agunging Syekh Samudra Pangaksami bilih mboten saged kawula sebat setunggalipun amargi wekdal ingkang terbatas. Rahimani wa rahimakumullah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita sedaya sih karahmatan wonten ing kalodhangan dalu punika di malam yang penuh khidmah ini, memperingati hari lahir seorang tokoh besar yang perjalanan hidupnya menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang hidup dengan perjuangan, yang mengorbankan harta, jiwa, raga, darah dan air mata menuju tujuan suci, kemuliaan dan keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang seperti yang dingendiakan oleh Kang Mas Roni Sodewo, tadi malam kami baru saja launching sebuah buku berjudul Sang Pangeran dan Janisari Terakhir yang alhamdulillah mendapatkan sambutan baik, dan saya sebenarnya tidak enak pada sahibul hajah Gusti Yudo pilih sebenarnya tanggal 11 menika kakersakaken dening beliau untuk acara malam hari ini karena bertepatan dengan tanggal lahir Pangeran Diponegoro, tetapi karena saya lebih dahulu sudah didhawuhi oleh panitia Masjid Jogokarian untuk pelenggaraan acara tadi malam, sehingga saya ketika dihubungi Kang Mas Roni Sodewo supaya memimpin doa pada acara yang diselenggarakan oleh Patra Padi dan dalam Yudhonegaran, saya menyampaikan saya tidak bisa. Lah kok Gusti Yudo dengan sangat tawadhu, dengan sangat rendah hati menyampaikan bilih sampun pokoknya tanggal berapa bisanya akan dilaksanakan. Nggih, alhamdulillah dalam ngestakaken dawuh tanggal punika tanggal 12 November. Alhamdulillahirabbil alamin, Pangeran Diponegoro menika sosok yang saya pilih untuk saya tulis dalam senarai yang akan saya susun insya Allah tentang bagaimana di bumi Jawa yang kita cintai ini antara agama dan budaya adalah harmoni, adalah keselarasan, adalah suatu perkara yang tidak dipertentangkan satu sama lain tapi seiring sejalan. Dan Pangeran Diponegoro kita pilih sebagai seorang tokoh yang bukan lagi milik Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro saja, tetapi Pangeran Diponegoro adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bahkan juga mungkin kita sudah saatnya mengenalkan
sosok ini bahkan ke kancah internasional sebagai suri teladan dalam perjuangan, dalam sebuah penyederhanaan tanpa mengurangi hormat, takzim dan doa-doa kita untuk para pahlawan yang lain. Saya selalu mengulang-ulang menyampaikan bahwa logikanya Pangeran Diponegoro ini penendang awal bola salju kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana ceritanya? Karena perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830 yang sangat luar biasa menguras kekayaan penjajahan kolonial Belanda. Diperkirakan tidak kurang dari anggaran sebesar 20 juta gulden dihabiskan pemerintah kolonial untuk memadamkan perang Diponegoro selama 5 tahun. Padahal menurut catatan yang saya sampai kejar ke Leiden, di Leiden University saat itu di perpustakaannya, dan sampai sekarang saya masih menjadi anggota perpustakaan di Leiden menika. Di sana disebutkan pendapatan pemerintah kolonial Belanda dari tanah jajahan pada saat perang Diponegoro bermula itu hanya kurang lebih 2 juta gulden per tahun. Artinya perang 5 tahun yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro itu menghabiskan pendapatan selama 10 tahun dari negara jajahan yang didapat oleh Belanda. Dengan demikian kebangkrutannya memang luar biasa, kebangkrutannya memang sangat dahsyat. Dan tanpa disadari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pangeran Diponegoro ini punya andil terbentuknya sebuah negara di Eropa, namanya negara Belgia. Karena kebangkrutan yang terjadi 1830 itu, maka gerakan kemerdekaan Belgia mendapatkan momentum untuk melepaskan diri dari pemerintahan Belanda sehingga menjadi sebuah negara merdeka. Di tanah air, ketika Pangeran Diponegoro membangkrutkan kas pemerintahan kolonial, soal anggota keluarga sampai soal lahan pertanian mereka, kehancuran yang luar biasa ini kemudian disikapi oleh Belanda dengan mengirim seorang gubernur jenderal yang sangat jenius, namanya Johannes van den Bos. Johannes van den Bos ini yang kemudian mengenalkan satu sistem baru penjajahan di Nusantara yang kemudian akan diikuti oleh penjajah-penjajah lain di negara-negara lain. Sistem ini disebut sebagai Kulturstelsel atau tanam paksa. Kalau dulu penduduk dibebaskan, mau nanam apa saja terserah, yang penting pajaknya masuk, yang penting uangnya bisa dirampas, yang penting hasilnya bisa diambil. Tetapi Van den Bos dengan sangat terencana memetakan lahan-lahan di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, untuk kemudian sesuai kecocokan tanahnya, rakyat di sekitarnya dipaksa untuk menanam komoditas yang bernilai tinggi di Eropa. Maka sukseslah tanam paksa ini. Dalam data antara tahun 1830 sampai 1870, 30 tahun pertama tanam paksa, penghasilan yang didapat negeri Belanda dari tanam paksa itu 850 juta gulden. Kita bisa bayangkan bahwa dulu pendapatan dari negara jajahan cuma 2 juta gulden per tahun. Dalam 30 tahun tanam paksa dihasilkan 850 juta gulden pendapatan bersih untuk negeri Belanda. Kita susun alurnya tadi. Pangeran Diponegoro berperang, membangkrutkan Belanda. Belanda kemudian menginisiasi tanam paksa. Apa akibat tanam paksa? Negeri Belanda sangat makmur dan kaya, dan kemudian Belanda ini muncul kaum oposisi. Karena demokrasi liberal kemudian sudah diperkenalkan, kaum oposisi ini lalu menuntut apa sebenarnya informasi yang benar tentang penduduk negeri jajahan. Pemerintah kolonial Belanda selalu mengatakan bahwa penduduk negeri jajahan sangat makmur dengan tanam paksa, karena kita saja yang hanya menikmati distribusinya itu sampai seperti ini makmurnya, tentu saja produsennya lebih makmur. Itu logika yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Kaum oposisi kemudian mengungkap semua kata-kata ini dusta semata. Karena ketika kemudian dikirim wartawan, dikirim orang-orang yang meneliti ke tanah Jawa, maka didapati bahwa penduduk negeri jajahan ini sangat luar biasa menderita oleh tanam paksa. Inilah yang kemudian kaum oposisi meminta dirumuskannya satu politik etis, politik yang kemudian dalam sejarah kita disebut politik balas budi, sehingga Belanda diminta oleh oposisi pemerintahnya untuk mendirikan sekolah-sekolah
rumah sakit dan berbagai macam fasilitas umum di negeri jajahan agar bisa dinikmati oleh penduduk yang telah memberikan sumbangan pendapatan begitu besar melalui tanam paksa. Prakteknya tentu saja yang dibangun sangat terbatas, hanya kaum priayi yang bisa mengakses, akan tetapi ini memberikan sebuah perubahan besar di mana dengan begitu tumbuhlah yang disebut sebagai kesadaran nasional Indonesia. Dari kesadaran nasional itu lahirlah pergerakan nasional. Dari pergerakan nasional atau kebangkitan nasional itu lahirlah kemudian pergerakan kemerdekaan dan lahirlah kemudian proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Artinya tadi saya menyebut Pangeran Diponegoro adalah penendang bola salju yang gol menjadi kemerdekaan Republik Indonesia dengan logika perang Diponegoro, kebangkrutan, tanam paksa, kemakmuran Belanda, politik etis, kemudian kebangkitan nasional, pergerakan kemerdekaan, lalu menjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah nilai penting kenapa selama ini Kang Mas Roni Sodewo pada malam hari ini memilih kami untuk didhawuhi untuk bicara, padahal memang banyak sekali di sini yang jauh lebih lebdo, engkauro, banyak yang jauh lebih mengerti sejarah, termasuk tadi salah satu kakak saya Kang Mas Ahmad Atoilah yang juga rawuh, kandidat doktor sejarah dari Universitas Gadjah Mada, para romo dari Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro tentu juga jauh lebih fasih dalam menjelaskan sejarah Pangeran Diponegoro ini, akan tetapi kami mungkin dipandang mewakili perspektif santri yang di sehari-hari kami lebih dikenal sebagai seorang mubalik. Di sehari-hari kami dikenal seorang penulis buku yang saya memang ada concern yang luar biasa kepada sosok ini, karena sosok ini mewakili sebuah kemajemukan Indonesia di mana perjuangan ini dihasung bersama-sama oleh priayi, oleh santri, oleh abangan, oleh seluruh rakyat yang bergabung bersama Pangeran Diponegoro dengan gegap gempita menjalankan perang sapil, perang suci untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara tercinta. Para sesepuh, bini sepuh, para hadirin hadirat yang selalu kami takdimi, beliau lahir pada tanggal 11 November 1785. Ini adalah masa pemerintahan seorang yang bergelar Malikul Barrain wa Haqqanul Bahrain wa Khadimul Haramain, Sultan Abdul Hamid Khalifatullah wa dhilluhu fil ardi Al-Ghazi Al-Awwal. Sultan ini bertahta di Turki Utsmani dengan nama Abdul Hamid I. Tadi sudah saya sebutkan gelar panjangnya, Malikul Barrain, Raja Dua Benua, wa Haqqanul Bahrain, dan Han Agung Dua Samudra, wa Khadimul Haramain, dan pelayan dua tanah suci. Sultan Abdul Hamid I, Khalifatullah wa dhilluhu fil ardi, dan bayang-bayangnya di muka bumi. Memang kalau bikin gelar orang Turki tidak kalah dengan orang Jawa, panjang sekali. Dan inilah barangkali dalam hipotesis kami yang membuat Pangeran Diponegoro ketika nantinya ditahbiskan sebagai sultan untuk memimpin jihad, memimpin perang sabil di Jawa, seperti yang dikatakan oleh Kang Mas Roni Sodewo, beliau menjadi sultan bukan dalam arti sultan yang bertahta di sebuah keraton, tetapi sultan yang memimpin perjuangan. Beliau memilih Abdul Hamid II sebagai namanya, karena Abdul Hamid satunya adalah sultan yang bertahta di masa beliau lahir. Dan kelahiran beliau seperti yang sudah sangat dikenal, disambut dengan firasat seorang mukmin, seorang saleh, seorang sultan yang sekaligus seorang alim dan faqih, Sultan Suwargi Hamengkubuwono pertama, yang langsung mengatakan kepada istrinya Ratu Ageng yang nanti disebut sebagai Ratu Ageng Tegalrejo, "Mbok Ratu, buyutmu ini kelak akan memberikan kerusakan kepada Belanda melebihi apa yang kulakukan selama
perang Palianagari atau perang Giyanti 1746 sampai 1755. Firasat seorang mukmin ini adalah menurut hadis ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya seorang mukmin karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Dalam ilmu Jawa disebut wirasat, gitu ya. Firasat atau ilmu firasah itu yang disebut sebagai wirasat, atau bahkan ada yang menyebutnya ngiman supingi, karena dalam sejarah tradisi ulama Islam yang hebat dalam ilmu firasat adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau itu bisa tahu profesi orang hanya dengan melihat wajahnya. Beliau itu bisa tahu seperti apa akhlak seseorang hanya dengan melihat penampilannya, karena ini yang disebut sebagai ilmu firasat. Dan firasat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini menjadi kenyataan, para hadirin yang dimuliakan Allah, dengan terjadinya perang Jawa seperti tadi yang sudah kita sebutkan, dengan kerusakan luar biasa yang dialami oleh penjajah Belanda yang melampaui apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ketika masih menjadi Pangeran Mangkubumi dan kemudian dinobatkan sebagai Susuhunan Kabanaran antara tahun 1746 sampai 1755, memimpin jihad fisabilillah yang gegap gempita di seluruh Jawa pada saat itu, sampai Gubernur Jenderal Van Imhoff juga tewas terkepung di Benteng Ungaran, sampai seorang panglima yang terkenal Mayor de Klerk juga tewas di Sungai Bogowonto. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bayi ini yang lahir di saat fajar ini diberi nama Mustahar. Barangkali ada Bapak Ibu di antara Pangeran Diponegoro yang periksa apa artinya Mustahar. Kata Mustahar dalam wazan istahara yastahiru itu artinya menginginkan kesucian. Mustahar artinya orang yang selalu menginginkan, mencita-citakan kesucian. Dan ini adalah doa yang luar biasa, sehingga pada pribadi beliau yang tumbuh kemudian meremaja menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo, yang tumbuh nanti dewasa menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro, adalah seorang yang senantiasa menginginkan kesucian dalam segala tindak, kata-kata, perilaku, bahkan juga kebersihan hati. Sehingga kita menyaksikan dalam sejarah beliau adalah orang yang sangat bersemangat untuk melakukan tazkiyatun nafas. Melalui guru beliau, salah seorang yang tercatat sebagai guru beliau yang sangat intens mengajar adalah Kiai Tap Toyani, yang pada saat itu mengajar di Perdikan Melangi. Kiai Tap Toyani ini nama Arabnya Taftazani. Dimungkinkan menurut Pak Peter Carey, seorang ulama dari Minangkabau. Dan Kiai Tap Toyani ini yang menurut penelitian beberapa teman yang lain adalah guru besar Thariqah Sattariyah di Nusantara. Beliau punya ajaran yang sangat terkenal yang sampai sekarang pun Masya Allah begitu luar biasa. Beliau menyebut 4. Kalau soal rezeki, Gusti Allah ngendika famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kalau soal rezeki itu perintah Allah, maka berjalanlah di punggung-punggung bumi dan makanlah rizkinya Allah di situ. Jadi kalau soal rezeki itu ternyata melampah kemauan, radi santai. Ingkang kaping kalih menawi perkawis ibadah, maka Allah ngendika fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju mengingat Allah. Jadi kalau soal rezeki melampah santai, kalau soal eling dumateng Gusti Allah bergegaslah. Ingkang kaping 3 menawi soal ampunan Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, maka berlomba-lombalah, bersicepatlah menuju ampunannya Allah. Kalau rezeki melampah, kalau ibadah bersegera, kalau ampunan berlomba-lombalah. Maka ada ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kamu tidak sanggup berlomba-lomba dengan orang soleh dalam amal ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan orang berdosa dalam istighfarnya.
Jadi kita ini kalau tidak bisa berlomba-lomba dengan orang sholat dalam amal ibadahnya, waduh, kalau nyaingi tahajudnya Mas Abro seorang kuat gitu ya, maka ternyata yang kita lakukan adalah berlomba-lomba dalam istighfar. Nah, ingkang kaping sekawan ajarannya Kiai Taptoyani menika, beliau menyatakan fafirru ilallah, nek wis tujuannya jelas, Allahu ghayatuna ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ya Allah penjenengan kestu saya, engkau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan, maka fafirru ilallah, kalau kepada Gusti Allah maka larilah. Jadi yang pertama rezeki melampah kemawon santai, menawi soal ngibadah bergegas, menawi soal ampunan berlomba-lomba, menawi soal dumateng Gusti Allah fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, nuwun sewu nih kok kulinane ngomong jamaah dados klentu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bilih menika ingkang dadosaken Kanjeng Pangeran Diponegoro menika di dalam perjuangannya dilandasi semuanya dengan mustahar, keinginan untuk meraih kesucian, sehingga beliau menyusur berbagai guru, berbagai pesantren, berbagai tanah perdikan, sampai kemudian mengembara ke gua-gua sunyi dengan niat ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ugi sering nenepi datang Goro, datang banyak sekali gua yang kemudian terkenal diantaranya yang sekarang menjadi tempat untuk mengenang perjuangan beliau, sebab juga dijadikan markas adalah di Selarong misalnya. Dan beliau dengan sebuah kesenangan, dengan ratusan pelayan di Tegalrejo, dengan hanya 70 saja di antara mereka itu tugasnya cuma merawat kuda, pekateknya 70 orang. Kita bisa membayangkan seperti apa kehidupan seorang Pangeran Diponegoro di Tegalrejo yang penuh dengan segala hal yang menunjang kebaikannya, kenyamanannya, kesenangannya, luar biasa, di mana di akhir perang Pangeran Diponegoro tinggal ditemani oleh, setelah pertempuran Gowong, di mana Letnan Kolonel A.V. Michiels hampir menangkap beliau sehingga beliau harus turun ke jurang meninggalkan tumbak kerondan, baju-baju pusaka beliau dan kuda beliau, hanya ditemani oleh banteng wareng yang cebol dan Joyo Suroto. Beliau berkelana di hutan-hutan Bagelen Barat, hanya memakan buah-buahan hutan, hanya sak ketemune, sampai disitulah muncul sebuah bukti tentang kewalian beliau, bagaimana beliau misalnya di dalam hutan Wonolarban didatangi oleh si Tepeng, sang raja hutan harimau, dan harimau ini mengantar kijang hasil buruannya untuk menjadi makanan sang pangeran, juga Joyo Suroto dan banteng wareng yang sudah beberapa hari menahan lapar. Sebuah bukti tentang keistiqomahan, kesolehan beliau yang luar biasa yang kita saksikan menjadi teladan kita sampai hari ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, sebenarnya tentu kalau bercerita tentang Pangeran Diponegoro tidak akan cukup waktu, bahkan semalam suntuk pun, tetapi memang waktu malam ini jauh lebih terbatas lagi. Kita hari ini mengenang dengan penuh takdim, penuh hormat, dan senantiasa mendoakan almarhum Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan Allah memberikan yang sebaik-baiknya kepada beliau. Dan menjadi tugas kita semua, terutama tentu saja anggota Patra Padi, untuk melanjutkan spirit perjuangan beliau, mewarisi nilai-nilai keteladanan beliau di dalam kehidupan, untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara Indonesia yang sangat krisis keteladanan, yang sangat krisis berbagai nilai-nilai utama. Mari kita berdoa bersama-sama untuk almarhum Kanjeng Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau Jannatul Firdaus, surga tertinggi di sisinya, dan memberikan kepada seluruh anak cucunya kekuatan untuk meneladani dan mewarisi semangat perjuangannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wardallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Khususan ila ruhi Pangeran Diponegoro. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, kami yang berhimpun pada malam hari ini dari sesepuh-sesepuh kami keturunan Pangeran Diponegoro dan kami para penggemar beliau, para fansnya beliau, para orang-orang yang ingin mengikuti teladan beliau berkumpul malam ini di dalam Yudonegara untuk mendoakan kepadamu ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan beliau rahimahullah ta'ala. Manusia yang tidak luput tentu dari kesalahan dan kesilapan. Ya Allah, sucikanlah seluruh jalan perjuangan beliau. Ya Allah, gugurkanlah semua yang menjadi dosa-dosa beliau. Ya Allah, anugerahkanlah untuknya tempat yang bernilai sebagai seorang syahid, seorang siddiq, seorang aulia, seorang habib bagimu, kekasihmu ya Allah. Karena jalan perjuangannya, kerelaannya untuk menempuh semua susah, payah dan lelah demi meninggikan kalimatmu, demi membela orang-orang yang tertindas dan terdolimi, demi mengibarkan panji-panji kebenaran, demi memuliakan dan meluhurkan, melanjutkan perjuangan leluhur Mataram dari Eyang Panembahan Senopati, Eyang Sultan Agung sampai Eyang Sultan Swarki Hamengkubuwono I yang terus hidup di dalam jiwanya sebagai teladan. Ya Allah, karuniakanlah para keturunannya dan kami semua kekuatan untuk senantiasa meneladaninya, prihatinnya, keadilannya, ketegasannya, kekuatannya, ketabahannya, kesabarannya di dalam menerima semua risiko perjuangan atas nama kebenaran ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk melanjutkan sunnah hasanah, melanjutkan amal jariah beliau, sehingga kami pun bisa berbangga sebagai anak cucu beliau dan pengikut beliau kelak di hadapanmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liqabuli hadhihi du'a wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah.